Saudara, namanya menguat sebagai salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah akan pindah ke Partai Golkar. Gibran membantah isu yang menyebut kalau ia akan bergabung ke Partai Golkar melalui organisasi sayap Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI. Gibran pastikan tetap berada di Solo di tengah isu bergabung ke Partai Golkar. Bahkan Gibran minta awak media untuk menulis bahwa kabar itu tidak benar. Ya nggak gimana-gimana ya. Mas, kabarnya ya merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi API itu, Mas. Iya, aku neng kene terus sih loh, Mbak. Orang neng ngendi-ngendi. Nggak benar ya, Mas? Ya tulisan nggak benar, ya. Soal kata Pak Erlangga cocok pakai baju kuning, Pak. Pakai baju warna apa aja cocok saya. Sementara terkait isu Gibran Rakabuming Raka akan menjadi kader Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto enggan menjawab tegas. Namun Erlangga mengakui ia sudah berkomunikasi dengan Gibran. Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Kita lihat aja. Tapi betul ya, Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Terima kasih. Koalisi Indonesia Maju belum kunjung bulat memutuskan nama cawapres Prabowo Subianto. Padahal pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar sudah mendaftar ke KPU untuk bertarung di Pilpres. Dari 4 kandidat kuat di kantong Prabowo, muncul isu kader PDIP Gibran Rakabuming Raka akan melaju sebagai cawapres Prabowo lewat jalur Golkar. Mungkinkah pertanyaannya Gibran akan melenggang di Pilpres lewat jalur Partai Golkar, dan bagaimana juga peluang duet ini menghadapi 2 pasangan Pilpres lainnya? Sore hari ini sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, ada juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Sore semuanya Bapak-bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Partai Golkar terlebih dahulu. Bang Doli, jadi Rapimnas besok ini kan khusus membahasnya soal calon wakil presiden. Ya, apakah pertanyaannya lebih khusus lagi penggolkarkan Gibran atau Mas Gibran? Enggak, sebetulnya besok Rapimnas itu agenda rutin kita ya, setiap tahun menjelang atau pada saat hari perayaan hari ulang tahun kita itu selalu ada didahului atau sesudahnya Rapimnas. Nah, Rapimnas itu membicarakan hal-hal yang sangat strategis. Nah, tentu dalam sisa sekitar 4 bulan lagi menjelang pemilu, yang kita bahas besok adalah soal persiapan Golkar, pematangan konsolidasi untuk menghadapi pemilu. Nah, pemilu itu ya tentu kita sama-sama tahu ya ada 3 jenis pemilu yang kita akan hadapi tahun 2024. Ada Pilpres dan Pileg yang bersamaan waktunya tanggal 14 Februari 2024 dan kemudian juga ada Pilkada. Nah, jadi besok semua secara umum kita akan bicara tentang persiapan akhir konsolidasi Golkar menuju pemilu. Nah, tentu bagiannya adalah bicara tentang juga soal persiapan Pilpres ya. Termasuk dengan wacana menyodorkan Mas Gibran sebagai cawapres dengan lewat jalur Partai Golkar melalui kader muda? Begini, kalau kami ya dalam posisi kalau Golkar ya terhadap siapa saja ya, tentu Golkar ini adalah partai terbuka ya. Kita sangat senang siapapun yang bisa atau berkeinginan bergabung dengan Partai Golkar. Mulai dari rakyat biasa sampai tokoh-tokoh ya. Nah, kalau misalnya tadi disebut misalnya Wali Kota Solo, ya itu tergantung yang bersangkutan, sama juga dengan rakyat yang lain. Mereka tentu bergabung dengan Partai Golkar dengan keinginan sendiri, dengan keikhlasan sendiri, dan tentu punya kesamaan tentu dengan apa yang sudah selama ini dibangun dalam nilai-nilai Golkar. Jadi itu tergantung atau berpulang kepada yang bersangkutan. Ya. Artinya Golkar siap terima kalau yang bersangkutan yang dimaksud Mas Gibran ini mau? Loh iya, siapa saja. Rakyat biasa aja kami terima, apalagi saudara Gibran, Wali Kota Solo, putranya Presiden ya tentu kami dengan tangan terbuka kalau ingin bergabung dengan Partai Golkar, sama dengan siapa saja yang ingin bergabung dengan Partai Golkar. Oke, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, legowo, rela kalau misalnya Mas Gibran itu kemudian bersama dengan Partai Golkar menjadi bacawa pres Pak Prabowo, apa nggak gerah, Bang Deddy?
Lah, kalau soal legowo, namanya manusia kan punya kebebasan ya. Apalagi kalau kemudian dia sudah berada di luar PDI Perjuangan. Kalau di dalam PDI Perjuangan, sebagian dari kemerdekaan kita sebagai kader itu diserahkan untuk turut pada aturan-aturan yang berlaku, kode etik yang ada, nilai-nilai yang kita pegang. Kenapa sekarang jadi ribut di publik? Karena adanya isu dan rumor spekulasi bahwa Mas Gibran akan pindah keluar dari PDI Perjuangan karena mau dicalonkan jadi wakil presiden. Karena publik tahu persis bahwa PDI Perjuangan kuat dalam memegang nilai-nilai dan aturan. Beda kalau di partai kawan kita Doli ini, Golkar biasa itu kalau misalnya bertarung sama-sama kader, nanti yang menang ya tetap, yang lain keluar, itu kan sudah biasa. Tapi PDI Perjuangan beda. Ambil contoh kasus Gubernur Kalimantan Tengah. Ketika partai mencalonkan calon X, lalu ada kader yang maju, calon A, dia menang dan ingin kembali ke PDI Perjuangan, otomatis tidak pernah bisa diterima sampai sekarang, meskipun dia menang. Jadi persoalannya sekarang adalah memang publik melihat bahwa PDI Perjuangan punya nilai-nilai yang berbeda, nilai-nilai yang kuat dalam konteks menjaga etika berpolitik gitu ya. Kalau ditanya apakah kita legowo, partai ini sudah cukup mengalami pasang surut perjalanan politik. Banyak dari kita yang bisa setia hingga akhir karir politiknya. Banyak juga yang jadi sengkuni, banyak yang lompat-lompat. Jadi artinya diserahkan kepada yang bersangkutan. Iya, kepada yang bersangkutan, itu kan hak asasi orang ya. Jadi kita hanya mengikat dengan nilai-nilai dan aturan sepanjang masih berada di dalam partai. Karena gini, Bang Deddy, Bang Doli dan juga Mas Burhan nanti akan dijawab. Ada tweet nih dari Bang Deddy bahwa kabarnya desakan dan tekanan untuk Mas Wali. Tapi kami percaya Anda pemuda yang kuat. Ini maksudnya apa dan siapa yang dituju? Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawab. Tetaplah di Kompas Petang. Mas Burhan, ini kabarnya katanya ada desakan dan tekanan untuk Mas Wali. Emang desakan dan tekanan untuk Mas Wali ini sebesar apa, Mas Burhan? Betulkah seperti itu? Seharusnya ditanyakan kepada yang nge-tweet ya. Saya tanya dulu ke Mas Burhan nih, ini tekanan apa kalau memang betul terjadi nih? Saya tidak tahu ya, jadi saya tidak ingin melampaui apa yang tidak saya ingin tahu, Audrey. Tapi yang jelas begini ya, kalau kita lihat dari siapa yang potensial menjadi cawapres Pak Prabowo, itu kan mengerucut ke 3 nama setidaknya ya. Pertama adalah Gibran, yang relatif ibarat racing itu ada di papan atas ya. Kemudian ada Erik, kemudian ada juga Hovifah. Nah, nama ketua umum Partai Golkar, Pak Erlangga, itu kan relatif kurang dibicarakan sebagai calon utama pendamping Pak Prabowo. Sementara Golkar kursinya itu terbesar pertama di koalisi pendukung Pak Prabowo. Jadi Golkar itu kapal induk terbesar kedua setelah PDI Perjuangan di parlemen. Tetapi nama kadernya itu tidak dilirik atau minimal tidak dibicarakan sebagai calon kuat pendamping Pak Prabowo. Nah, pada titik itu kan ada semacam upaya untuk mendapatkan kompensasi ya. Namanya juga partai besar, masa cawapres tidak, capres tidak. Nah, apa yang dianggap potensial untuk tanda kutip mengobati lara tadi? Nah, salah satu yang mungkin bisa menjadi kompensasi yang bisa menenangkan Partai Golkar adalah masuknya Mas Gibran gitu loh. Jadi saya ingin masuk dari sisi itu ya sebagai analis. Coba kita melihat apa sih proses take and give yang memudahkan buat Partai Golkar agar everybody is happy ketika nama cawapres ditetapkan dan itu bukan dari kader Partai Golkar, tetapi Golkar bisa terima dengan senang hati. Nah, pertanyaannya apakah dengan sendirinya nama Gibran sebagai cawapres? Belum tentu. Karena Pak Jokowi sangat rasional, ya, apalagi ini berkaitan dengan, tanda kutip ya, properti orang lain. Karena Mas Gibran itu kader PDI Perjuangan. Pak Jokowi kader PDI Perjuangan. Nah, kalau misalnya Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, suka tidak suka, diakui tidak diakui, itu pasti menimbulkan luka. Dan luka itu makin menganga kalau Mas Gibran masuk ke partai lain. Nah, jadi penentuan Mas Gibran ini juga ditentukan oleh ayahnya Pak Jokowi ya, untuk mau atau tidak, atau memberikan atau tidak gitu ya? Mungkin bahasa yang tepat bukan ditentukan ya.
mungkin bahasa yang tepat didiskusikan gitu ya. Oke. Karena kalau kata ditentukan, seorang Mas Gibran itu tidak punya otonomi dalam menentukan pendapat dan keputusan serta masa depannya sendiri. Tapi paling tidak nggak mungkin kan keputusan Mas Gibran Oke. ditetapkan sendiri, minimal didiskusikan, dibicarakan dengan ayahnya, dan itu wajar. Tapi rasionalnya sendiri ini setelah didiskusikan mungkin nggak untuk mendorong Mas Gibran mengambil resiko keluar dari PDI Perjuangan, bergabung dengan Golkar, menjadi bacawa pres Pak Prabowo, Mas Burhan? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Nah, pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi? Nah, menurut saya sih ada kemungkinan itu, tetapi lagi-lagi sangat ditentukan oleh peta ke depan. Nah, memang saya harus mengatakan hubungan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan, tanda kutip ya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi diakui atau tidak diakui. Jadi sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan record sebelumnya, tetapi yang jelas ada berkaitannya dengan 2024. Tetapi saya ingin selalu menegaskan, kedua pihak ini pada dasarnya saling membutuhkan ya. Jadi saya pribadi tidak berharap ya kedua pihak ini berpisah di tengah jalan, karena bagaimanapun bangsa ini itu sangat membutuhkan keduanya dalam posisi yang baik-baik saja. Tapi ketika Pak Prabowo mengambil Mas Gibran bukannya menguntungkan, tadi kan ada survei dari Mas Burhan ya, meskipun tadi survei ini dilakukan sebelum hasil MK ya. Saya tidak menyimpulkan bahwa mengambil Mas Gibran otomatis memberikan efek positif kepada Pak Prabowo. Kesimpulan saya tadi dalam rilis, Mas Gibran memang tidak mengurangi elektabilitas Pak Prabowo, tetapi bukan berarti Mas Gibran otomatis menjadi aset elektoral. Ada banyak pertimbangan nih. Audrey, pertama ya, memang bisa menjadi aset elektoral kalau Mas Gibran sukses mencuri banyak pendukung Mas Ganjar. Tetapi jangan-jangan basis Mas Ganjar sangat loyal, sehingga Mas Gibran sekalipun jika dipinang sebagai capres Pak Prabowo, mereka tidak pindah ke lain hati. Yang kedua, ada potensi negatif juga, karena basis pendukung Pak Prabowo yang memilih Pak Prabowo lagi hari ini itu 56%. Dan kalau kita lihat siapa 56% basis lama Pak Prabowo yang memilih Pak Prabowo sekarang, itu umumnya mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Umum untuk tidak mengatakan anti. Jadi kalau kemudian anaknya menjadi cawapres Pak Prabowo, berapa banyak potensi basis lamanya yang lari. Dan saya bisa prediksi larinya pasti ke Anies Baswedan. Jadi ini bukan hal yang mudah. Jadi maksud saya jangan buru-buru mengambil keputusan berdasarkan feeling. Harus diuji secara empirik karena politik rasional dan tidak boleh pakai perasaan. Saya ke Bang Deddy dulu deh. Bang Deddy, kalau tadi di tweet itu sebenarnya tekanan dan kemudian desakan apa yang ditangkap dari Bang Deddy melalui tweet? Ya, banyak teman-teman Mas Gibran, kepala daerah, kader-kader muda PDI Perjuangan yang cerita sama kita ketika Mas Gibran tuh curhat gitu ya. Dan intinya kira-kira ya beliau pusing lah kira-kira gitu, ada yang dorong-dorong, ada yang narik-narik, baik di lingkungan internalnya maupun di lingkungan eksternal. Ya kita tahu bahwa terlepas dari soal isu anak muda bisa jadi calon wakil presiden atau apa, kan kita publik itu menangkap dengan jelas kalau menurut saya, bahwa satu-satunya alasan untuk menarik Gibran itu bukan karena dia anak muda, tapi karena dia anak presiden. Seturut dengan itu akan ada keuntungan politik yang menurut mereka akan didapat. Karena apa? Approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi. Diharapkan dengan Mas Gibran itu menjadi wakilnya paslon tertentu itu, maka otomatis suara dari pendukung Pak Jokowi akan pindah kepada Tapi Bang Deddy, bagi PDIP sampai dengan sekarang, Mas Gibran ini jalurnya masih on the track? Saya belum selesai. Atau Satu lagi tadi diharapkan faktor elektabilitas. Yang kedua, instrumen negara. Kita banyak mendapat informasi bagaimana instrumen-instrumen negara bekerja beberapa bulan ini untuk melakukan upaya-upaya penggiringan opini, mobilisasi dan segala macam gitu loh. Jadi ini terlepas dari soal Gibran. Gibran itu terjebak di tengah kalau menurut saya, menurut kami.
Makanya saya selalu mendorong beliau agar kuat gitu ya. Karena inilah ujian buat dia dan buat keluarga Pak Jokowi. Di akhir pemerintahannya apakah menjadi batu karang yang kuat diterpa ombak atau bagaimana gitu. Nah, sekarang apakah Mas Gibran akan menerima pinangan itu? Kita sama-sama lihat. Tetapi info di publik yang beredar seharusnya kan hari Selasa kemarin sudah memakai katakanlah warna baju partai tertentu dan itu tertunda-tunda. Kabarnya Maksudnya di luar PDIP nih, di luar merah. Ya pastilah di luar PDIP. Kalau di dalam PDIP ngapain dipersoalkan toh? Oke. Jadi nanti kita lihat hari Senin apa yang terjadi. Sampai kemarin Mas Wali itu, Pak Gibran itu kan masih selalu mengatakan saya di PDI Perjuangan, saya tidak ada rencana pindah. Kan seperti itu ya yang kita dengar dan kita lihat. Apakah itu kata-kata yang jujur dari dalam hati? Apakah itu serius, bukan gimmick, bukan dusta? Ya nanti kita lihat hari Senin. Apa yang terjadi pada hari Senin? Apakah Rakernas Golkar itu murni hanya Rakernasnya mereka? Atau berubah jadi ajang deklarasi? Mari kita tunggu, Mbak. Kami tidak mau seujon gitu ya. Nanti kita lihat gitu. Oke, jadi adalah penentuannya nanti di hari Senin kira-kira karena Rakernasnya Sabtu sampai dengan Minggu, Mas Burhan. Berarti Mas Gibran belum tentu cawapres atau gimana penentuannya? Meskipun memang dari koalisi ya harusnya ya nanti kita tanyakan ya karena Bang Doli juga sudah meninggalkan. Ini hanya Tuhan yang tahu karena para penentu keputusan siapa cawapres pun setahu saya juga masih menimbang ya apakah cawapresnya Mas Gibran ataukah punya nama lain di kantong mereka. Karena ini kan masih berjalan sampai minggu depan ya, hari Rabu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bukan Mas Gibran, apakah menimbulkan friksi di Koalisi Indonesia Maju? Singkat, Mas Burhan. Itu ada, tetapi bisa diminimalisir kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sepakat di luar nama Mas Gibran misalnya. Dan apakah ada gitu ya. Tapi ya tadi Audrey bicara baju ya itu bajunya Bung Deddy udah kuning tuh. Oke, berarti masih dinantikan ya dalam beberapa hari ke depan penentuan dari cawapres Pak Prabowo. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Bang Deddy. Sebelumnya ada Bang Doli juga yang ikut bergabung dalam Dialog Kompas Petang. Dan saudara kami tutup Kompas